Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel MG. Apa itu MG? Mata Goib. Alhamdulillah. Semoga para dulur-dulur MG yang di luar sana, sahabat MG, Bici, Mangcek yang di luar sana, semoga diberi rezeki yang berlimpah, yang berkah, serta kesehatan rohani jasmani, serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Malam ini kita berjumpa lagi dalam membahas tentang kesurupan. Kenapa bisa terjadi kesurupan? Ikutin terus channel MG di Mata Goib. Alhamdulillah. Kali ini BP akan membahas permintaan sahabat BP tentang mengenai kesurupan. Kenapa bisa terjadi kesurupan? Mungkin dengan pengetahuan BP akan BP jelaskan kenapa bisa terjadi kesurupan, karena ada beberapa hal yang bisa kerasukan makhluk halus atau dibilang jin. Yang pertama adalah pikiran kosong, hatinya pun kosong, sehingga makhluk halus atau bangsa jin mudah untuk dirasuki ke dalam tubuhnya. Yang kedua, dia suka ngelamun, karena ngelamun itu bisa juga terjadinya kesurupan, dan makhluk astral atau sebangsa jin bisa merasuki ke badannya. Yang ketiga, dia sedang berbanyak pikiran, tertekan hati dan pikirannya, sehingga dirinya dan pikirannya tidak terkontrol terhadap di dalam dirinya sendiri, dan itu pun bisa terjadi dengan hal kesurupan, dan makhluk astral atau jin akan mudah untuk merasuki. Yang keempat, seseorang sering membuang kotoran sembarangan tanpa tempatnya. Yang kelima, wanita halangan. Wanita halangan juga tidak terkontrol pikiran dan hatinya, dan juga bisa dirasuki atau didekati dengan makhluk halus atau sebangsa jin, dan juga bisa kerasukan. Hal-hal yang seperti itu bisa kerasukan atau didekati dengan makhluk halus atau sebangsa jin. Dia pertama akan menguasai suhu kita atau power badan kita atau energi badan kita yang lemah, sehingga dia mudah untuk menguasai badan kita yang pertama kali. Ketika dia sudah menguasai pikiran hati kita atau badan kita, makhluk halus atau sebangsa jin akan mudah untuk masuk ke dalam raga kita atau badan kita. Dia akan masuk dari leher belakang. Ketika jin tersebut sudah menguasai pikiran dan hati seseorang tersebut dan menguasai badannya, dia akan bisa masuk ke badannya, sehingganya terjadilah kesurupan yang dialami seseorang yang ketika 5 faktor tersebut yang pernah dialami, dan itu pun akan mudah untuk dirasuki makhluk halus atau didekati makhluk atau halus atau sebangsa jin. Ketika dia sudah menguasai, dia akan kerasukan, entah itu makhluk dari mana asal usulnya, dan dia akan masuk di leher belakang, di dekat pundak. Dia akan sembunyi yang pertama di situ.
Dari itu kita seringkali merasakan cukup berat. Itulah dari aura-aura negatif yang sering menempel ke badan kita, leher kita, karena kita tidak pikiran kita sedang kacau. Dari itu kita jangan pernah kosong hati dan pikiran kita, agar makhluk halus atau sebangsa jin tidak akan bisa menguasai pikiran dan hati kita. Karena makhluk halus sebangsa jin tidak akan bisa merasuki badan kita, tergantung hati dan pikiran kita. Dari itu kita selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai lengah kita, pikiran kita, hati kita. Selalu mengingat Allah atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga tidak terjadi hal-hal yang negatif seperti kesurupan. Ketika kesurupan terjadi, sahabat MG atau dulur-dulur MG di luar sana, jikalau pernah melihat seseorang yang kesurupan, jangan khawatir dan harus tenang. Jangan kita gelisah atau bingsal. Kita melihatnya harus tenang, santai, dan sambil berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak dikuasainya juga dengan power atau energi dari jin tersebut, sehingganya makhluk tersebut tidak bisa menguasai diri kita sendiri. Ketika kita melihat seorang kesurupan, tetap tenang dan diajak dialog dan ngobrol dengan santai. Insya Allah dia akan sadar kembali. Dan ketika sadar kembali, cepatlah dikasih air minum atau air putih agar dia netral kembali pikirannya dan hatinya. Terkadang kita melihat seseorang yang kesurupan, gelisah, bingsal. Itulah suka terjadi kesurupan massal atau nyamber. Karena ketika kita melihat orang kesurupan, rasa hati berdebar, takut. Karena hal seperti itu kita tidak harus takut, kita harus tenang melihatnya, santai, diajak ngobrol, dan pikiran kita jangan pernah kosong. Insya Allah tidak akan pernah nyamber. Insya Allah kita tidak akan pernah dikuasai orang-orang yang sering terjadi kesurupan. Kita jangan pernah lengah atau pikiran kosong atau hati kosong. Selalu pikir positif, selalu ingat pada Allah Subhanahu wa taala, agar kita selalu terisi hati dan pikiran kita dengan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup sampai di sini cerita BP tentang kesurupan. Mungkin ini saja yang bisa BP bagikan dan ceritakan. Mungkin ada salah dan perkataan BP meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Allah. BP memohon ampun. Semoga dulu-dulu sahabat IMGI, Bici, Mangce yang luar sana selalu diberi rezeki yang berlimpah. Saya diberi rezeki yang berlimpah, kesehatan rohani jasmani, serta dalam lindungan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. BP undurkan diri pamit. Jangan pernah takut dengan kegelapan malam. Tanamkan iman di dalam hatimu, titik terang akan menjadi kebenaran. Saya BP undurkan diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.